Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya Miss Puri kembali hadir menemani Anda di podcast Secangkir Teh. Masih bersama Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan sampai sekarang masih aktif mengisi sebuah acara di stasiun radio di Surabaya. Nah, sore ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan minggu-minggu sebelumnya. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Happy sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sudah hadir kembali pemirsa. Setelah kita rehat seminggu ya untuk refreshing, kita akan kembali lagi dengan topik yang kali ini sebetulnya topik ini tuh ditunggu banyak pihak. Nah, kayaknya begini, di kalangan remaja dan pra-remaja itu mereka mempunyai masalah untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi kepada orang tuanya karena mereka merasa hal itu malah akan menambah masalah gitu. Pembicaraan yang mereka harapkan akan mendapatkan sebuah solusi itu malah mendapatkan masalah baru. Nah, makanya akhirnya mereka jadi tidak curhat ke orang tuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kok ada pola komunikasi di antara anak dan orang tua yang justru berpotensi untuk membuahkan kesalahpahaman di antara mereka berdua? Bagaimana? Miss Yam dulu mungkin, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast yang seru ini. Ini podcast yang emang aneh ya. Pokoknya kita hanya punya niat untuk bisa berbagi. Semoga manfaatnya nanti bisa masuk dalam kehidupan kita. Nah, karena sekarang kita membahas masalah mengapa bisa terjadi pola komunikasi antara orang tua itu akhirnya dirasa tidak nyambung. Mungkin yang pertama orang tua belum mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan anaknya itu agar sama-sama bisa mengaitkan rasa atau sama-sama emosinya sejalan gitu ya. Kalau dihitung-hitung kenapa anak-anak kita itu kok lebih nyaman diskusi dengan guru misalnya kalau di sekolah, kemudian merasa malah was-was kalau harus ngobrol terbuka dengan orang tua. Ya, saya dengan referensi yang saya punya sih itu bisa jadi mereka memang tidak terbiasa dengan iklim keterbukaan di rumah. Nah, siapa yang kira-kira harus bertanggung jawab untuk iklim keterbukaan itu? Ya karena kita bicara masalah anak-anak, ya saya balikkan lagi, berarti ada orang dewasa yang harus menciptakan itu. Dan orang dewasa yang paling tepat ya orang tua. Maka ketika iklim itu pengen diciptakan, tidak bisa serta-merta, oh karena kamu sudah SMP, kamu sudah SMA, maka mari kita terbuka. Nggak bisa juga. Maka kita harus tarik itu ketika usia-usia, bahkan di dalam kandungan. Kalau kita lihat komunikasi itu kan sudah harus dijalin kan antara orang tua dengan anak secara pendidikannya dalam kandungan. Berikutnya, apapun yang dirasakan oleh orang tua, dalam tanda kutip ya, dirasakan orang tua itu yang sisi-sisi di mana anak berhak tahu, itu perlu disampaikan. Meskipun itu rasa capek misalnya, ketika anak itu pengen main sama orang tua, biasanya itu di usia-usia TK itu kan lagi pengen banget dengan orang tua tapi nggak bisa ngomong bahwa aku ini pengen main, pengen diperhatikan. Nah itu berarti sinyal yang disampaikan oleh anak itu harus segera ditangkap oleh orang tua dan orang tua segera tinggalkan semua aktivitas selain fokus kepada anak. Itu berikutnya, bahkan kalau dalam kondisi yang cukup lelah, orang tua itu bisa bilang kepada anaknya yang usia TK sekalipun, oh mama hari ini kok agak capek ya, tapi enggak apa-apa, ayo main, mama bisa nemenin 5 menit, coba lihat itu jarum panjang di mana sampai di mana, lah begitu.
Nah, itu sangat berpengaruh pada akhirnya nanti di usia generasi muda pun mereka akan mudah untuk menemukan siapa yang paling dipercaya untuk bercurhat-curhat itu. Jadi kalau tadi ditanya kenapa bisa terjadi, ya bisa jadi tidak ada belum ada ilmunya, kemudian tidak ada membangun kebiasaan untuk berkomunikasi secara terbuka di rumah. Yang ketiga ada judgement. Jadi judgement itu biasanya hadir karena orang tua merasa begini, aku ini lebih tua, aku ini mamamu, aku ini papamu, sehingga apapun yang dilakukan oleh mama papa itu yang terbaik untukmu, sehingga tidak ada ruang bagi anak khususnya yang sudah mulai masuk di dunia akil balik itu nggak ada tempat bagi dia untuk memperlihatkan bahwa aku ini juga bisa loh menyampaikan bahwa aku baca ini loh, Ma, aku baca ini loh, dan aku tahu bahwa yang kuputuskan ini tidak salah, tapi mama harusnya mendengarkan aku dulu. Itu tidak ada, itu ditutup sendiri oleh orang tua ya, sehingga ya males. Oh, kalau aku ngomong sama papa mamaku ya dapat masalah lagi, mending aku ngomong sama orang lain. Mereka akan minimal mendengarkan aku lah, tidak perlu memberikan nasihat apapun, aku hanya butuh didengarkan gitu ya. Sehingga ketiga sebab itu yang menjadikan pola komunikasi akhirnya tidak cukup harmonis antara orang tua dan anak. Yang saya tutup di sini dengan keempat, karena kalau ngomong masalah generasi akil balik, berarti kan mereka sudah eksistensinya pengen banget kan diakui bahwa dia punya pengetahuan, mereka mungkin dirasa lebih modern daripada orang tua, dan itu yang tidak ada ruang di sana. Sehingga ruang itu yang perlu diciptakan agar komunikasi itu bisa menjadi pertemanan yang berkualitas antara orang tua dan anak-anaknya itu. Kalau dari Miss Happy, bagaimana Miss Happy? Apa yang menyebabkan ini tidak menjadi sebuah solusi tapi malah menambah masalah baru? Mungkin kalau saya tambahkan dari beberapa pengalaman ya, kalau saya review itu bisa jadi juga karena pemahaman orang tua tentang makna komunikasi itu sendiri gitu. Bisa jadi ada orang tua itu yang masih belum paham bahwa komunikasi itu artinya dua arah gitu. Tidak hanya bicara tapi juga mendengar gitu. Ada yang hanya berpikir mungkin bahwa berkomunikasi itu artinya menyampaikan apa yang ada di pikirannya saja gitu. Sehingga akhirnya terjadi banyak sekali miss, karena beda orang itu pasti sudah beda pemikiran, beda perasaan dan sebagainya gitu. Bahkan informasi yang sama aja ditangkap oleh dua orang itu bisa jadi sudah berbeda gitu, karena adanya pengalaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dan sebagainya. Sehingga ketika orang tua itu hanya menyampaikan gitu ya, tanpa mendengarkan feedback gitu, itu juga menjadi salah satu sumber permasalahan mengapa komunikasi itu menjadi tidak nyaman dilakukan. Terus yang kedua, ada gap antar generasi itu juga bisa menyebabkan terjadinya miss dalam komunikasi gitu. Jadi beliau masih menggunakan sudut pandang generasi beliau gitu ya, pada saat beliau masih remaja, pada saat beliau masih kanak-kanak, dan itu dituangkan pada saat ini gitu, yang bisa jadi konteksnya sudah jauh berbeda dan tidak bisa digunakan kembali seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa menjadi hal yang komunikasi itu menjadi tidak nyaman. Bapak aja dulu bisa, dulu bapak itu begini begitu dan sebagainya gitu. Padahal bisa jadi itu sudah tidak cukup relevan ketika diterapkan pada saat zamannya anak-anak ini, seperti itu. Yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, tadi yang mungkin menyambung yang disampaikan oleh Miss Dem juga, bahwa berkomunikasi dengan setiap anak itu memang tadi Miss Dem sampaikan benar, ada ilmunya masing-masing, beda-beda gitu. Yang pertama bisa jadi berbeda bergantung pada tingkatan usianya. Jadi komunikasi dengan anak TK tentu akan beda dengan anak SD, tentu akan beda juga dengan anak remaja, tentu akan beda juga ketika anaknya itu sudah mulai bekerja dan sebagainya gitu. Ada hal-hal yang berbeda yang harus dipertimbangkan di situ. Terus kemudian juga berkomunikasi dengan anak-anak yang secara kepribadian tuh mereka ekspresif, itu juga pasti akan berbeda dengan cara berkomunikasi dengan anak-anak yang mereka mungkin cenderung tertutup atau memendam perasaan. Nah, itu juga perlu trik-trik yang mungkin agak berbeda satu dengan yang lainnya. Perlu fleksibilitas yang berbeda seperti itu, Miss Pur. Jika ternyata pola komunikasi antara
anak dan orang tua ini ternyata dalam tanda kutip macet ya. Resikonya apa sebenarnya bagi mereka berdua ini? Monggo, Miss Happy dulu mungkin sekarang. Oke, boleh. Yang pertama jelas ini ya, informasi-informasi yang ingin disampaikan tadi bisa jadi melenceng gitu. Niat kita tuh mau menyampaikan A, ternyata yang tertangkap jadinya A aksen gitu. Dalam banyak kasus tuh bisa jadi akhirnya rasa sayang yang dimiliki orang tua itu ditangkapnya sama anak itu berbeda gitu. Jadi orang tua itu mengungkapkan rasa sayangnya tidak sama dengan yang diharapkan oleh anak gitu akhirnya. Misalnya nih, orang tua pinginnya ketika mereka melarang anaknya ini, melarang anaknya itu karena mereka mau jaga niatnya gitu, supaya mungkin lebih aman, supaya nggak terpengaruh ini itu dan sebagainya. Tapi anaknya ternyata menangkapnya bahwa nggak perhatian, terus kemudian nggak mau memahami, semaunya sendiri dan sebagainya, bla bla bla. Itu jelas ada miss, merempetnya kemana-mana, rasa sayang nggak bisa tertangkap dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, nilai-nilai itu juga jadi tidak bisa tersalurkan dengan baik gitu. Saya percaya bahwa setiap keluarga itu punya nilai-nilai gitu ya yang mau disampaikan gitu. Entah itu nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, akhlak dan sebagainya begitu. Nah, ketika pembicaraan atau komunikasi dua arah ini tidak bisa berjalan dengan baik gitu, otomatis kan malas ya mau ngobrol tuh, nggak ada keinginan atau nggak ada hasrat untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat. Kehangatan juga bisa jadi akhirnya juga tidak cukup terjalin. Akhirnya nilai-nilai yang tadi seharusnya bisa diturunkan gitu ya, disebarkan, itu jadi nggak dapat. Nah, anak dapatnya dari mana? Dari lingkungan yang bisa membuat mereka nyaman gitu, tergantung lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya positif, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata lingkungannya negatif, akhirnya anak akan mendapatkan nilai-nilai yang tadi negatif tadi gitu, karena dia lebih merasa nyaman dengan lingkungan yang berbeda tadi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, cara berpikir gitu ya. Dalam banyak hal komunikasi itu bisa membantu anak berpikir untuk lebih dewasa, kemudian lebih melihat berbagai macam sudut pandang, kemudian tidak hanya berpikir dari mungkin yang enak-enaknya aja, tidak anak lebih bisa menganalisis dengan dalam gitu dari proses komunikasi dua arah ini tadi gitu. Nah, ketika proses ini hilang gitu, khawatirnya adalah keterampilan berpikir itu juga jadi tidak bisa berkembang dengan cukup baik gitu. Anak jadinya untuk mengambil keputusan atau untuk menganalisa suatu hal itu tidak cukup dalam gitu, karena tidak ada proses dua arah yang memberikan feedback atau masukan-masukan untuk memperluas cara berpikirnya. Seperti itu, Miss Puri. Baik, terima kasih Miss Happy. Untuk dari Miss Em, bagaimana Miss Em? Serem ya, banyak banget. Iya, kalau harus saya tambahkan, itu yang paling parah ya akhirnya ketidaksemangatan itu mungkin tidak hanya merembet pada dia nggak mau mikir masa depannya dia kan, mau ngelakuin segala sesuatu pun merasa bahwa selalu berseberangan dengan orang tua yang akhirnya ngapain saya harus melakukan yang terbaik untuk hidup saya, orang saya juga nggak dianggap kan gitu toh. Dan yang paling parah lagi adalah ketika itu tidak segera diselesaikan pola komunikasi antara anak dan orang tua itu, maka kedua pihak ini bisa jadi lupa bahwa di situ ada rahmat Allah yang akan terputus. Yang tadi Miss Happy sudah bilang ada kasih sayangnya bisa terputus karena merasa nggak nyambung sama sekali. Ya ketersambungan itu kan bisanya hanya dengan hati lah. Hati itu kembali lagi, kalau hatinya sudah tidak nyambung, maka bayangkan bagaimana kita semua bisa memilih bahwa berbicara yang baik, apalagi membangun satu kebaikan di keluarga itu adalah wujud dari sebuah ibadah kepada Allah yang nggak nyambung. Maka PD anak itu turun, terus nggak maulah beribadah juga mungkin akan menjadi jauh dari kehidupannya. Wong kembali lagi, mana bisa dia nangkep itu kan, nggak nangkep ya. Akhirnya yang sudah kita bicarakan sebelumnya, dia akan nyari media sosial misalnya untuk menyampaikan keluhannya itu dengan cara-cara yang bahkan jauh dari yang bisa diharapkan itu. Wow, berarti ternyata sangat ya tadi ya Miss ya, ngeri ya kalau sampai pola-pola komunikasi ini nggak segera diperbaiki gitu. Nah, berarti sekarang kita
ini nih minta tips nih dari Miss Happy dan Miss Hem. Gimana sih caranya memperbaiki pola komunikasi yang sudah kadung bermasalah gitu. Gimana caranya? Monggo Miss Happy dulu ya mungkin ya, atau Miss Hem monggo. Nggak apa-apa. Dulu ketika kita bertemu dengan almarhum Profesor Asif Hadi Prawanata, semoga Allah merahmati beliau dan husnul khotimah, saya menemani beliau untuk konsultasi dengan orang tua. Itu ditekankan betul bahwa orang tua itu jangan pernah malu minta maaf sama anak-anaknya. Bahkan ketika di usia yang muda pun ada satu terapi yang diajarkan pada kesadaran alfa apa beta ya, pokoknya sebelum dia benar-benar tertidur pulas, itu ketika direspon ditekan salah satu bagian tubuhnya, misalnya dipuk-puk gitu ya, terus kemudian dia masih respon, orang tua boleh menyampaikan semua apa yang ada dalam hati dan pikirannya pada anaknya untuk minta maaf. Misalnya, mohon maaf ya, mama belum bisa menjadi mama yang sabar untukmu. Terus papanya juga ikut, bahwa papa juga kadang-kadang masih mudah marah, sehingga kita akhirnya belum bisa menjadi keluarga yang sakinah. Itu disampaikan semuanya kepada anak-anaknya. Itu terapi bagi orang tua, plus terapi yang akan menembus batin anaknya. Terus pasti yang kedua, nggak ada tempat lain selain Allah untuk orang tua ini meminta, karena itu amanah dan pertanggungjawabannya tidak hanya untuk dunia. Maka ketika dia sadar bahwa itu amanah dari Allah, ya mintakanlah sama Allah, seperti halnya doa-doa para nabi itu, untuk bisa memperbaiki komunikasi secara spiritual terlebih dahulu. Karena kan kalau spiritualnya sudah sama-sama tenang, maka tidak akan ada merasa saya yang lebih benar. Tidak ada yang merasa bahwa orang tua itu lebih berhak menentukan nasib anaknya, kan tidak ada, Tom. Nah, kalau hatinya sudah lembut, maka anak pun akan mudah menerima, oh iya, ternyata mamaku kemarin melakukan itu tuh karena pengen aku begini, dan seterusnya lah. Sehingga itu pintu masuknya dari situ, saling memberikan maaf terlebih dahulu. Itu baru kemudian pola komunikasi itu harus segera digeser. Kalau tidak bisa mengubah secara total, ya menggeser dulu. Yang awalnya misalnya papa berangkat bekerja, kemudian udah deh berangkat kerja aja, ya mulailah kemudian, oke nak, papa berangkat kerja dulu ya, semoga sekolahmu juga baik hari ini, misalnya begitu. Ibunda juga begitu, misalkan bagi yang rumah tangga di rumah, ya nak, ibu akan mendoakanmu karena hari ini kan kamu sekolahnya insya Allah kegiatannya begini, maka semoga kamu sukses ya nggak ada masalah. Bahkan saya ingat ada satu kisah Miss Suri dan Miss Happy, ini kisah nyata. Ada seorang bunda yang memiliki putra-putri itu kalau tidak salah sejumlah 7 gitu ya, semuanya sukses. Tugas utama bunda ini hanya satu, membentangkan sajadah, kemudian menyertai semua kegiatan anak-anaknya itu dengan doa. Bahkan ketika anaknya waktu itu di Amerika, kemudian dia akan mendapatkan gelar doktornya dan akan diuji sama pengujinya, kan telepon dulu ke bundanya, bunda, saya akan ujian pada jam segini sampai jam segini. Apa yang dilakukan bundanya? Membentangkan sajadah 1 jam sebelum jam ujian anaknya, dan diakhiri dengan 1 jam setelah ujian anaknya, dan hanya berdoa. Menyambungkan itu karena jauh, maka menyambungkannya dengan doa. Dan itu indah sekali. Dan semua putra-putrinya itu datang kepada ibundanya itu dengan penuh rasa hormat. Meskipun mereka sesungguhnya bukan keluarga berada, bukan keluarga yang kaya raya, tapi karena tersambungnya kasih sayang itulah menjadikan sukses dunia dan akhirat insya Allah. Gitu. Baik ya, mantap jiwa ini. Monggo Mas Happy jika mau ditambahkan. Iya, mungkin ini ya, kalau saya menambahkan yang mungkin paling dasar, kalau kita berkomunikasi itu jangan hanya berpikir bahwa yang berkomunikasi itu mulut, tapi gunakan semua indera kita, mata kita, telinga kita gitu, semua gitu ya, bahkan indera-indera yang lainnya gitu, untuk melihat
lawan komunikasi kita tadi. Yang pertama, apakah dia dalam kondisi siap untuk berkomunikasi? Kita lihat, lagi nge-game gitu, lagi asik sekali, kita mau ngobrol nggak bisa gitu. Nanti yang ada malah kita emosi sendiri karena nggak didengerin gitu. Jadi harus kondisikan dulu. Terus kemudian apakah dia secara emosional lawan bicara kita juga sudah dalam kondisi siap untuk berbicara, misalnya untuk sesuatu yang serius gitu. Misalnya emosi capek, baru datang gitu ya, hujan-hujanan dan sebagainya, harus tiba-tiba udah langsung diberondong dengan berbagai macam pembicaraan yang serius gitu ya. Nah itu juga mungkin lawan bicaranya juga nggak bisa merespon dengan baik seperti itu. Jadi gunakan semua indera kita untuk memastikan bahwa lawan bicara kita ini sedang dalam kondisi siap untuk mengomunikasikan apa yang ingin dibicarakan tadi. Sehingga kita tidak hanya memikirkan yang penting kita ngomong, yang penting tersampaikan seperti itu, supaya bisa lebih efektif. Terus kemudian yang kedua adalah dengan adanya kita tadi mau mendengarkan, mau memperhatikan, tadi kita juga bisa melihat lebih jauh gitu ya, bagaimana sih sebenarnya karakter atau mungkin cara terbaik, cara yang paling efektif untuk mengajak bicara lawan komunikasi kita ini tadi, dengan cara yang seperti apa? Karena tadi tiap orang itu bisa jadi memiliki gaya masing-masing gitu untuk bisa diajak bicara secara efektif gitu. Nggak bisa disamakan satu dengan yang lain. Nah, dengan kita mau memperhatikan, dengan kita mau mendengarkan tadi, kita bisa menemukan, oh ternyata anak yang A ini efektif diajak bicara dengan cara seperti ini. Oh, kalau sama ayahnya atau mungkin sama istrinya gitu ya, lebih efektif dengan cara yang seperti ini gitu. Nah, insya Allah dengan begitu itu semua akan menjadi lebih nyaman untuk bicara sama lain. Seperti itu. Baik, wah luar biasa ya pembicaraan kita hari ini serius sekali pemirsa. Saya sampai merenung ini dengarnya. Karena komunikasi. Kalau komunikasi nggak serius nggak nyampe nanti. Iya betul sekali. Wah, berarti memang ternyata ini ya pola komunikasi di dalam keluarga antara ayah dan anak itu sangat penting sekali untuk kedua belah pihak gitu. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan Miss Hevi, supaya norma-norma nilai-nilai dalam keluarga itu tersampaikan. Yang kedua, supaya kasih sayang dari orang tua ke anak dan dari anak ke orang tua itu juga tersampaikan gitu ya. Terus kemudian nyambung lagi yang tadi dari Miss Hem, bahwa ini nanti itu ada hubungannya dengan keberkahan rahmat Allah di dalam keluarga itu gitu. Jadi ini sebenarnya suatu kalau saya ini tuh keseluruhan ya, bisa berpengaruh ke banyak hal gitu. Dan lihat saat ini persoalan kita itu kan berawal dari tidak bagusnya pola komunikasi kan, tidak hanya di keluarga ya, pola komunikasi yang dibangun saat ini kan sudah carut marut sehingga semua orang tidak mudah untuk memahami itu, bahkan akhirnya menyimpulkan sendiri kalimat-kalimat yang tersaji dan kesimpulan itu bisa jadi salah kan. Sumbernya juga nggak jelas, kemudian penerjemahannya nggak jelas, kemudian misalnya saya yang membaca, saya sampaikan ulang kepada orang lain yang itu sudah masuk di dalam opini saya, ya begitulah. Makanya yang harus dikuatkan memang dari rumah, itu alasan kita serius hari ini. Benar. Kalau di rumah, benar kan, kalau di rumah saja sudah tidak terjalin kepahaman kalimat yang diucapkan oleh orang tua ke anak dan anak ke orang tua, bagaimana kemudian anak itu ketika di luar mendapatkan kalimat baru, bisa jadi kan malah jauh untuk menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang benar. Itu sih. Dan ini mungkin ya, saya menambahkan sedikit, komunikasi yang baik, yang benar, itu sudah bisa menyelesaikan separuh permasalahan. Banget, itu betul banget. Tapi komunikasi yang keliru itu bisa merusak sesuatu yang udah bener, jadi malah jadi berantakan seperti itu. Jadi inti banget komunikasi itu. Kita harus bawahi bersama itu ya. Komunikasi yang baik itu sudah menyelesaikan separuh dari semua masalah. Tapi kalau komunikasinya buruk malah akan menghancurkan apa yang sudah benar. Menjadi masalah yang baru lagi gitu. Tadi juga hal yang sangat saya garis bawahi tadi, komunikasi itu tidak hanya berbicara. Ternyata itu juga
melibatkan seluruh indera. Nah, itu yang mungkin sebagian besar dari kita mungkin miss di situ ya. Dipikirnya ya cukup ngomong, saling menatap sudah cukup gitu. Tapi kita harus fokus beneran, terutama kalau untuk membicarakan hal-hal yang dalam tanda kutip sensitif ya. Misalnya kayak tadi anak kepingin menjelaskan ke orang tua bahwa aku memutuskan cita-citaku ini yang akan aku kejar. Nah, itu kalau orang tuanya tidak siap untuk diajak berbicara ataupun masih tadi itu mungkin belum tahu ilmunya dan sebagainya, wah itu bisa terjadi kesalahpahaman dan sebagainya. Dan itu sangat sering sekali soalnya saya temukan di dunia nyata. Jadi makanya ini hari ini yang menjadi sesuatu yang harus kita bicarakan ya. Wah, terima kasih sekali ini. Sepertinya harus kita akhiri di sini dulu. Insya Allah mungkin minggu depan akan ada topik-topik yang mungkin kita malah akan sama sekali tidak tertawa ketika membicarakannya. Kan jauh lebih serius lagi. Ya. Baik, terima kasih Miss Happy. Sama-sama. Terima kasih Miss Sam. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.